Perkenalkan, nama saya Ariana Putri, NIM C13 2020 00299 dari Prodi Pengelolaan Perhotelan. Perkenalkan, nama saya Devi Elsa Valerina, NIM saya C13 2020 00304, saya dari Prodi Pengelolaan Perhotelan. Perkenalkan, nama saya Hanum Naililmuna, NIM C13 2020 00311, saya dari Prodi Pengelolaan Perhotelan. Perkenalkan, nama saya Kanara Wilna Kaulika, NIM C13 2020 00306 dari Prodi Pengelolaan Perhotelan. Perkenalkan, nama saya Elisa Celia Ayulinda, NIM C13 2020 00315, saya dari Program Studi Pengelolaan Perhotelan. Perkenalkan, nama saya Tika Nur Asaada, NIM C13 2020 0012, Prodi Pengelolaan Perhotelan. Perkenalkan, nama saya Yesus Sumaroh, NIM C13 2020 00307 dari Program Studi Pengelolaan Perhotelan. BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nama BPUPKI dalam bahasa Jepang disebut sebagai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Lembaga BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang. Dibentuknya BPUPKI memiliki tujuan yang saling menguntungkan bagi Indonesia dan Jepang. Ketuanya adalah Dr. Rajiman Wedioningrat dan Wakil Ketua Hibashio Yoshio Jepang dan Roso. Hasil sidang BPUPKI 1 yaitu menyepakati dasar negara yang kelak digunakan adalah Pancasila. Pada sidang BPUPKI, 13 tokoh Indonesia merumuskan dasar negara yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo pada tanggal 30 Mei 1945, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dan pada sidang tanggal 29 Mei 1945, Profesor Muhammad Yamin, SH, mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu meliputi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada sidang tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia yang dinamakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Pada sidang tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dinamakan Pancasila, yaitu rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno meliputi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang pertama, ditetapkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945, ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Hingga akhir masa persidangan BPUPKI yang pertama, masih belum ditemukan titik temu mengenai kesepakatan rumusan dasar negara yang benar dan tepat. Hal ini kemudian mendorong pembentukan Panitia 9 yang beranggotakan Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Mr. Alexander Andreas Maramis sebagai anggota, Bikusno Tejoko Suyoso sebagai anggota, Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota, Haji Agus Salim sebagai anggota, Mr. Ahmad Subarjo sebagai anggota, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim sebagai anggota, Mr. Muhammad Yamin sebagai anggota. Usai dibentuk, Panitia 9 berhasil merumuskan tujuan negara yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau The Jakarta Charter, yang berisi 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, wilayah, kewarganegaraan, serta susunan pemerintahan. Sebanyak 19 orang dibentuk dalam panitia kecil yaitu diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia lainnya juga turut terbentuk, yakni Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Abikusno Cokrosuyoso serta Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Berdasarkan kerja panitia tersebut, digunakanlah sistem pemungutan suara untuk menentukan wilayah Indonesia. Sidang kedua BPUPKI juga membentuk panitia kecil beranggotakan 7 orang yang terdiri atas Profesor Dr. Supomo, Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Maramis, Mr. Singgih, Haji Agus Salim, dan Dr. Sukiman. 7 anggota panitia kecil ini bertugas merancang Undang-Undang Dasar 1945 pada 13 Juli 1945. Sementara pada 14 Juli 1945, sidang BPUPKI menerima hasil atas laporan perancangan Undang-Undang Dasar. Isi rancangan Undang-Undang Dasar itu yakni pernyataan tentang kemerdekaan Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar atau Preamble, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar atau isi. Pada 16 Juli 1945, BPUPKI menyetujui rancangan Undang-Undang Dasar Negara seperti pembukaan dan batang tubuh yang disusun atas pasal. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Sebagai gantinya, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI atau Dokuritsu Jumbi Linkai yang diketuai oleh Soekarno. Pembubaran BPUPKI dilakukan karena dianggap telah menyelesaikan tugas dengan baik. Kesimpulan dari materi ini adalah melihat perjuangan tokoh-tokoh terdahulu untuk membuat fondasi negara agar kokoh membutuhkan pikiran yang kritis. Salah satu kontribusinya adalah menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai warisan budaya leluhur bangsa Indonesia. Pancasila harus diyakini oleh seluruh elemen masyarakat sebagai nilai moralitas sehingga arus globalisasi tetap terjawab dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian presentasi dari kelompok kami, presentasi mata kuliah pendidikan Pancasila mengenai rancangan dasar negara serta sidang BPUPKI yang pertama dan kedua. Semoga presentasi dari kelompok kami bisa bermanfaat bagi kelompok lain. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.